Hai, welcome. Balik lagi bareng gua Ridwan di podcast Huge Up. Well, let's deep talk with fun. Disclaimer dulu teman-teman, karena kita studionya berdekatan dengan warga, jadi banyak anak-anak yang bermain ya. Jadi kalau ada suara-suara yang mengganggu, mohon maaf. Disclaimer dulu. Nah, kenapa nih hostnya gua lagi gitu? Kenapa gak Mas Reja lagi? Nah, untuk hari ini, karena yang akan kita bahas itu tentang branding jangka panjang versus selling sama dengan instan. Itu maksudnya kayak gimana? Nah, kita akan bahas bareng-bareng sama beliau karena beliau yang lebih expert di bidangnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita sambut saja Mas Reja. Hai semuanya. Halo Mas Reja, balik lagi nih sama Ya. gua di podcast hari ini. Apa nih yang bakal kita obrolin ya kali ini nih? Nah, kebetulan lu jadi bintang tamu nih udah 2 episode. Iya benar. Ya karena gue dengar kita bahasnya tuh branding gitu ya. Oh, oke. Ya. Gak bosan nih jadi bintang tamu. Ya sesuai yang diminta aja. Nah, oke, Mas. Kita kan mau bahas nih tentang branding sama dengan jangka panjang versus selling itu sama dengan instan. Oke. Nah, kalau branding itu kan cakupannya luas ya, Mas. Betul. Branding itu. Kalau selling kan gue juga ada di bidang itu tentang penjualan gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri ya, dari sudut pandang lu sendiri tentang branding sama dengan jangka panjang versus selling sama dengan instan itu gimana ya, Mas? Oke, kalau kita ngobrolin branding sama dengan jangka panjang, selling sama dengan instan. Iya. Ini mungkin maksudnya lebih ke journey bisnisnya kali ya, karena kan gua ngobrolin soal branding dulu deh, karena kan kita, karena gua kan udah cukup pengalaman di branding gitu ya, jadi kenapa dibilang branding sama dengan jangka panjang gitu ya? Kalau misalkan dibahas soal branding sama dengan jangka panjang itu sebenarnya tadi gue bilang itu lebih ke journey, Mas. Contoh aja gini, kayak kita punya bisnis baru gitu ya. Baby bisnis lah gitu, maksudnya punya item baru gitu. Pasti sebelum kita mulai jualan kita harus membranding dulu. Kan kita harus punya branding. Item lu apa sih? Gitu. Lu mau dikenal sebagai apa sih? Nah, itu sebenarnya lebih ke membranding gitu ya. Jadi kayak orang mesti kenal dulu kan sebelum lu jualan gitu. Orang mesti aware dulu lu nih siapa gitu ya kan. Item atau service yang mau lu share ke publik tuh apa gitu. Jadi menurut gua sih ya, karena kenapa branding sama dengan jangka panjang ya, karena emang prosesnya nggak cepet, Mas, gitu. Kayak kita mau memperkenalkan sebuah bisnis atau item gitu, itu prosesnya nggak ujuk-ujuk langsung lu keluar terus orang langsung kenal kan. Itu makanya kenapa dibilang jangka panjang ya, itu prosesnya banyak tahapnya gitu ya kan. Dari kita awareness dulu ya kan, terus sampai orang itu udah pada ngeh nih kita udah ada gitu ya kan. Terus kita juga mesti konsisten dulu nih sama brandnya kita maunya kayak gimana gitu ya kan. Jangan seperjalanan tiba-tiba ganti kayak waktu kemarin kan, yang sebelumnya kita ngobrolin soal kayak apa namanya branding juga gitu ya kan, logo gitu ya kan. Ya itu sih sebenarnya lebih ke journey gitu ya, karena si branding tuh. Terus kalau misalkan selling sama dengan instan, ya basically orang kalau mau buka bisnis tuh pengen jualan dong, ya kan. Itu sebenarnya lebih ke ini sih. Kenapa mungkin ada yang punya bisnis tuh, oh udah kita mulai bisnis aja dulu deh, jualan dulu deh pertama gitu, dapet untung dulu deh gitu. Terus seolah-olah tuh brandingnya tutup mata dulu gitu. Tapi mungkin tujuannya tuh sambil berjalan si brandingnya itu ngikutin sama proses jualan juga. Sebenarnya itu kalau dibilang kurang tepat sih
eh gimana ya ngomongnya? Gua belum punya pengalaman memulai bisnis gitu. Cuma kalau seperjalanan gua menangani klien-klien gitu ya, biasanya tuh mereka ya ngebangun brandingnya dulu, Mas. Kalau untuk awal-awal gitu. Dikuatin dulu nih pondasinya gitu ya kan. Ya anggapan kayak bangun rumah lah ya. Lu kalau misalkan pondasi lu dari awal dasarnya nggak kuat, di tengah-tengah ambruk dong, gitu. Betul. Ada masalah, ada angin topan, ada banjir, nggak kuat buat pondasinya kandas. Takutnya sih gitu. Makanya kenapa bisnis-bisnis yang baru mulai gitu, entah itu jualan, mau yang skalanya kecil ataupun yang besar gitu, pertama-tama sih yang dibangun harus branding dulu ya. Dikuatin dulu branding lu dengan timeline yang udah lu set di awal, mau entah itu 1 tahun kah, 2 tahun atau 3 tahun, kan punya timeline masing-masing gitu ya. Nah itu fokusnya dikuatin dulu lah brandingnya, pondasinya dikuatin dulu. Abis itu, nah itu seberjalannya lagi awareness, nah itu bisa diikutin juga sama selling gitu ya kan, karena ya tujuan utamanya berbisnis kan ya dapat untung, jualan gitu kan, balik lagi ya basically selling gitu sih. Menurut gua gitu sih kalau misalkan diversusin ya. Kalau gua kan we have a product then we sell it gitu ya, Mas. Nah, nggak terlalu mentingin branding menurut lu, itu salah nggak sih kalau kayak gua ya orang baru gitu, orang di dunia bisnis baru tanpa branding, terus juga langsung kita punya produk tapi tanpa branding langsung jualan gitu. Nah, kalau dari lu sendiri gimana? Kayak gitu. Kalau gue ditanya kayak gitu sih sebenarnya konsepnya simpel sih ya. Maksudnya ya bisnis kan emang ujung-ujungnya jualan gitu ya kan. Cuma gue ngelihatnya dari sudut pandangnya tuh, kenapa tadi gue bilang kita harus kuatin fondasinya dulu, brandingnya dulu, karena lebih ke ini sih. Lu mau memulai bisnisnya itu, itemnya itu atau apa? Lu mau mentingin quality dulu atau quantity? Gitu. Biasanya ya kalau yang mulainya dari quality dulu gitu. Ya lu harus kuatin branding dulu. Maksudnya ya lu mau dikenal sebagai branding yang punya kualitas, apa lu seberjalan ya lu kayak seolah-olah kayak jualan apa aja gitu. Ya kan? Jadi kayak nggak ada pakemnya gitu. Itu sih lebih ke ya lebih ke inilah. Lu mau kualitas yang mau lu bangun dari awal dulu, atau emang lu dari awal tuh lu udah misalkan punya stok banyak gitu ya. Lu punya stok segudang gitu. Itu kan quantity ya. Jadi ya udah lu terabas aja, selling aja dulu gitu ya kan, tanpa mungkin lu mikirin brandingnya mau kayak gimana gitu. Yang penting jualan laku, ya udah gue dapet untung gitu. Cuma kan kalau misalkan nanti seperjalanan, wah ini sebenarnya ada yang barang bagus, cuma orang-orang nggak tahu kan, itu agak gimana ya? Ya lu aneh sendiri sih menurut gue. Kayak misalkan ya produk lu bagus, servis lu bagus gitu ya kan, tapi orang belum tahu nih sebenarnya lu ngapain, yang dijual tuh apaan gitu sih. Oke, jadi teman-teman buat teman-teman di pendengar podcast Ucap di rumah ya. Jadi kalau branding itu harus diperkuatkan terlebih dahulu, betul ya Mas, baru selling gitu. Nah, untuk branding sendiri kan ini every little detail yang sulap jadi sebuah brandnya Mas. Nah, itu menurut gua branding. Nah, kalau selling itu kan bagaimana nge-trigger si customer jadi conversion kan. Nah, kita lebih ngomongin tentang promosinya nih. Kira-kira tap-in apa yang nge-trigger orang tiba-tiba tuh jadi pengen beli produk kita? Nah, itu biasanya kenapa ini masih jadi yang perdebatan, Mas? Nah, kalau menurut lu harusnya keduanya ini bareng-bareng kan ya?
Contoh aja kalau orang mau mulai bisnis itu branding versus selling mana yang lebih penting terlebih dahulu? Oke. Kalau ngomongin tadi branding itu gue sebut dari journey-nya ya. Oke, maksudnya kayak kita di orang branding biar nge-trigger orang pengen beli atau aware sama barang kita, itu biasanya sih kita ya tadi lo bilang ada promosi juga gitu ya. Biasanya sih kita ngebangun campaign yang benar-benar unik gitu dari sisi brandingnya. Misalkan ngambil contoh aja kayak gue jualan martabak. Ya, orang tahu kan martabak gitu-gitu doang. Ya udah, martabak manis, martabak apalagi variannya bla bla. Cuma ada kalau misalkan kita pengen si customer itu pengen tahu martabak kita itu enak lah atau kualitinya mungkin lebih dari yang martabak di luar sana, ya itu biasanya kita ngebangun campaign yang benar-benar niat gitu ya kan. Kita pasang campaign misalkan dalam beberapa bulan nih buat ngebus ada martabak ini loh dari kita gitu. Misalkan ya dari segi promosinya ya kita bisa bikin entah itu diskon atau emang kayak di konten sosial medianya tuh yang menarik banget. Biasanya kalau kayak food gitu orang tertarik tuh kayak behind the scene-nya sih. Itu bisa jadi nge-trigger orang, ini apaan nih, orang lagi bikin apaan nih gitu ya kan. Kayak kesannya tuh kita tuh yang masak gitu, maksudnya yang behind the scene-nya kita tuh yang mengolah tuh. Sebenarnya tuh enggak, kita mau nunjukin ke customer, oh gini loh caranya bikin konten production-nya dari si dari si martabak itu misalkan gitu. Jadi kita lebih ngasih detail-detail dari si item atau produk itu sih biar lebih dikenal gitu. Itu kalau dari segi branding gitu ya. Kalau dari yang lo bilang tadi sellingnya sih itu sebenarnya balik lagi ke campaign digitalnya yang mau disasar tuh mau kayak gimana strateginya. Karena strategi nge-branding sama selling atau digital itu kan konsepnya beda gitu ya, beda dimensi lah, maksudnya beda divisi gitu ya, punya strateginya masing-masing. Nah, kalau gue sih lebih menitik beratkan ya lu kalau mau ngejual sesuatu yang menarik ya lu ngedelivernya juga harus menarik gitu sih. Itu sih untuk nge-trigger si customer tuh gitu sama kita gitu sih dari sih. Terus kalau misalkan yang lu bilang tadi, kalau dari journey sebuah branding sendiri gitu ya, dari brand itu sebenarnya kan kadang ada anggapan branding kan mahal gitu ya. Iya, ngabisin duit gitu. Saking maksudnya semakin lama proses awareness-nya tuh kayaknya seolah-olah tuh kita kayak ngebakar duit gitu ya kan, entah itu dari promosi campaign, cetak mencetak buat media promosinya ya kan. Terus belum lagi kalau misalkan lu promosi juga dipasang ads atau segala macam, itu kan kesannya kayak ngebakar duit gitu ya kan. Sebenarnya mendingan gue jualan gitu. Nah, ada tuh situasi kayak gitu. Makanya kita versusin kenapa branding bisa versus sama selling gitu ya. Kalau selling instan, branding itu jangka panjang. Nah, itu sebenarnya pertimbangannya. Kalau brandingnya jangka panjang ya, kalau dibilang ngebakar duit atau buang-buang duit di awal sih itu gue nggak bisa menampik ya, maksudnya ya emang begitu adanya prosesnya gitu. Maksudnya lo harus berkorban di awal gitu buat ngebangun nge-branding lo yang lebih kuat di awal gitu ya kan. Nanti kalau misalkan branding lo udah kuat, pas seberjalanan, pas lu udah standing out di publik, lu nggak perlu lagi tuh segala macam ngabisin duit buat branding gitu ya, karena orang-orang udah kenal branding lu. Lu kayak
lu kayak cuma ngadain mini campaign kecil-kecilan juga, wah ini udah ada gitu. ini yang baru nih. Jadi nggak perlu, ntar di belakangnya lu nggak perlu heboh lagi gitu buat nge-branding atau nge-branding lu gede-gedean gitu, karena di awal lu udah berkorban buat ngabisin duit gitu ya. ngabisin waktu buat nge-branding, buat awareness-nya gitu sih. Kalau misalkan stigma ngabisin duit ya, gue nggak bisa mempungkiri kalau ya itu emang bener begitu adanya gitu. Cuma balik lagi, itu dari strategi branding lu mau kayak gimana sih Mas gitu. Lu mau emang bener-bener mau sacrifice di awal buat ngebangun branding lu kayak gimana, atau emang balik lagi budget lu kayak disesuaikan gitu. Karena kadang nggak bisa dipaksain juga, lu harus nge-boost brandingnya jor-joran gitu, cuma sellingnya belum jalan juga gitu kan, nggak bisa gitu kan. Kadang juga ya harus balance lah biar neraca keuangannya juga nggak berantakan kan gitu sih. Betul banget. Kalau gue sih ya pemikiran gue ya, yang penting selling Ya kalau orang duit ya. Ya kalau orang sales ya mikirnya ya emang harus begitu sih Mas. Maksudnya ya teman-teman juga di luar, teman-teman juga mungkin punya pola pikirnya yang beda gitu ya. Cuma kalau gue dari kreatif gitu ya, lu harus ngebangun branding lu kokoh dulu gitu, baru lu lebih mudah lah buat jualannya gitu sih. Okay. Nah jadi itu ya teman-teman di rumah, jadi branding versus selling itu sama-sama penting, tapi lebih dikedepankan kalau untuk jangka panjang itu brandingnya diperkuat terlebih dahulu, baru selling itu biasanya mengikuti ya Mas, setelah jalannya branding. Nah gitu. Nah aku punya pertanyaan lagi nih Mas, tapi mungkin buat teman-teman di luar sana masih ada yang campur gitu ya, branding, selling branding. Coba bisa lu breakdown nggak prioritasnya itu yang apa dulu, terus gimana sih kalau dalam sebuah bisnis tuh gitu, branding, selling gitu. Oke, mungkin kalau misalkan ditanya breakdownnya kayak gimana ya, sebenarnya itu sama kayak tadi nih. Jadi prioritas, kadang pebisnis atau yang baru mulai bisnis kan prioritinya beda-beda ya, parameternya juga beda-beda. Jadi kita nggak secara sahnya kita nggak bisa menitik beratkan yang mana dulu nih yang priority gitu ya. Cuma kalau dari gua as a kreatif gitu ya, gue sih menitik beratkan lebih ke branding dulu, itu lebih priority sih. Karena apa ya, balik lagi, lu kalau udah punya branding, lu mau jualan apa aja itu lebih mudah sih. Jadi kayak ya contohnya, lu udah punya nama dulu baru bisa jual. Maksudnya lu udah punya nama yang udah dikenal sama publik gitu ya, ya lu akan lebih mudah buat jualan, akan lebih mudah tersampaikan ke audiens target lu sih gitu. Jadi kayak lu nggak perlu ribet-ribet lagi, lu lagi jualan tapi lu ngenalin branding lu juga gitu. Itu kan sama aja kerja 2 kali kan. Jadi lu harus prioritiin dulu nih yang mau lu boost nih, yang di awal-awal misalkan lu baru mulai bisnis, itu yang mana dulu gitu. Kalau dari sisi gua, menurut pendapat gua, ya lu boost lah dulu brandingnya biar dikenal sama publik dulu gitu. After itu, atau seberjalannya lu lagi nge-awareness, semakin berjalan kan itu awareness-nya bakal makin kuat ya Mas ya. Nah itu lu bisa mulai itu jualan lu gitu. Karena ya akan lebih mudah lah, meringankan lu juga, karena orang-orang udah tahu nih branding lu. Misalkan ya tadi gue bilang, kalau martabak orang dijual di luar sana juga jualan martabak ya namanya kan martabak doang, ya kan? Coba kalau misalkan martabak lu punya branding gitu, kuat gitu, rasanya enak gitu, metode promosi lu atau metode campaign lu itu udah
udah keren gitu ya. Orang otomatis juga misalkan mau beli martabak gitu ya. Si martabak ini enak nih, kita beli aja di situ gitu ya kan, ketimbang kayak lu beli martabak ya beli aja udah gitu. Jadi ya nggak masalah juga, karena balik lagi ke lebih ke apa ya, kadang orang di luar kadang ada yang mentingin quality gitu, ada yang cuma ya udah martabak mah kan sama aja rasanya gitu-gitu aja. Cuma kan ada orang dari kalangan tertentu yang mentingin quality gitu, misalkan martabak si ini nih lebih enak loh gitu ketimbang dari martabak yang lain gitu. Itu sih bedanya ya. Kita lebih memprioritaskan lu mau menguatkan quality lu melalui branding, atau lu cuma sekedar jualan ya udah orang tahu aja lu jualan martabak. Cuma quality-nya tuh ya mungkin sama aja gitu, standarnya martabak gitu. Oke. Agak kesulitan sih Mas ya kalau misalkan kita gak punya branding gitu terus langsung jualan gitu kan, kayak kita mempromosikan produk tanpa brand gitu. Itu agak sulit juga ya. Betul. Jadi ya anggapan ya lu udah lahir cuma gak punya nama gitu, balik lagi kayak siapa nih? Nah iya, jadi ya lu orang tahu lu ada gitu ya kan, orang tahu nih si itu ya, cuma siapa itu? Nah itu si itu misalkan jualan martabak gitu. Cuma apaan nama martabaknya gitu ya, ya orang tahu misalkan udah go public, kualitinya enak gitu ya kan, servisnya juga enak, cuma kagak ada namanya, aneh gitu. Maksudnya ya orang jadi bertanya-tanya, ini lu jualan tapi nggak ngebangun branding gitu. Karena sekarang Mas zamannya kan sosial media gitu ya, apa-apa sosmed, sosmed gitu ya. Kalau misalkan lu nggak ngebangun branding lu sesimpel di sosial media aja, orang-orang nggak tahu sih gitu. Lu ada, cuma ya orang-orang tuh nggak aware lu ada gitu. Jadi kalau misalkan, apalagi kalau lu fokusnya misalkan jualan online gitu ya, itu kalau lu nggak punya branding yang kuat itu agak sulit sih. Jadi kayak lu punya entitas cuma kayak ngambang gitu, abu-abu, orang nggak tahu nama lu apa, yang lu jual tuh apa gitu. Betul. Jadi gitu ya prioritasnya teman-teman. Yang penting itu brandingnya terlebih dahulu, baru selling gitu. Ya kalau misalkan yang lebih penting yang mana, balik lagi ke priority sih. Lu mau apa? Lu mau nguatin kualitas dulu kah? Ya lu larinya ke branding dulu. Atau kalau emang lu jualannya by quantity gitu ya, ya udah lu boost aja sellingnya gitu, sambil berjalan ngebangun brandingnya gitu. Lebih ke apa ya? Ya priority bisnis lu mau yang di mana dulu gitu sih. Betul. Nah, menarik banget teman-teman jawabannya. Jadi kita jadi tahu tuh prioritas utamanya mau apa dulu. Mau branding kah dulu, terus juga apakah mau langsung selling gitu. Nah, jadi kalau brandingnya bagus, terus sellingnya juga kebantu kan Mas. Betul. Kalau sellingnya oke, brandingnya juga akan keangkat kan. Nah, berarti sama nggak kayak semua vitalitas tuh bagus gitu. Kita kan butuh proses panjang yang konsisten kan, untuk buat bisnis kita stay di pikiran customer kayak gitu. Kalau ngomongin vital gitu ya, ya balik lagi, kalau branding lo oke, semoga aja selling lo juga oke gitu ya kan. Kan orang tuh kalau bisnis ya berharapnya begitu gitu ya. Cuma kalau misalkan ditanya lebih vital yang mana gitu ya, kalau kita mau berbisnis itu lebih ke branding sih. Karena apa ya, branding itu kan entitas lu di mata publik gitu ya. Itu branding itu udah mencangkup semua company lu ya kan. Entah itu dari visinya,
Iya. dari misi company-nya gitu ya Hmm. kan. Terus value dari company lu juga gitu ya kan. Itu yang sangat vital tuh yang ngebangun branding emang benar-benar dari awal sih. Karena kalau lu ibaratnya kalau lu ngebangun branding yang asal-asalan, Iya. itu berantakan sih lu mau jualan apapun gitu ya kan. Jangankan lu ngebangun sebuah bisnis gitu ya. Kayak bisnis UMKM yang kecil aja kalau misalkan brandingnya acak-acakan, itu akan sulit sih jalannya gitu. Karena ya balik lagi kita membangun sebuah branding itu kan sebagai wajah lu di mata publik gitu ya. Kalau misalkan citra lu oke nih di mata publik gitu ya, otomatis orang percaya gitu. Kita jualan tuh beneran serius gitu, nggak cuma kayak asal jualan doang gitu loh kan. Itu juga menyangkut ke servis lu juga gitu. Kalau misalkan lu menjelaskan servis lu itu bener-bener lu deliver dengan baik gitu, orang atau customer yang mau beli ke kita atau yang mau pakai jasa kita itu kan lebih percaya gitu. Oh ini beneran ada nih gitu. Ini jualannya serius gitu ya kan. Jadi kalau misalkan lu ngebangun brandingnya itu setengah-setengah atau niat nggak mau nggak gitu, itu akan mengurangi selling juga ya mungkin ya, karena ya orang gimana mau percaya dibeli di lu kalau misalkan lu mau ngebangun brandingnya aja setengah-setengah gitu. Kecuali lu mulai bisnis dari zaman dahulu kala nih yang belum mengenal konsep branding gitu ya kan. Tapi udah existing udah misalkan dari 1080 atau 1070 ya kan. Itu kan mungkin konsep branding belum terlalu dikenal ya, tapi mereka udah membangun usaha itu dari akarnya gitu ya kan. Cuma sebenarnya kalau dibilang itu belum ada konsep branding sih Itu juga kurang tepat juga ya. Cuma kalau mungkin kalau orang zaman dulu tuh orang zaman dulu tuh konsep brandingnya lebih nggak kayak sekarang gitu ya Mas ya. Karena kan dulu keterbatasan komunikasi, telekomunikasi juga ya kan. Media kayak media sekarang tuh juga belum ada gitu ya kan. Mungkin metodenya disebut branding, cuma agak beda gitu. Lebih kayak apa ya? Lebih ke dari mulut ke mulut gitu ya kan. Dari kayak dia udah ada, cuma servisnya nih orang-orang nih tahu nih, oh misalkan si bapak ini bisa ngesol sepatu gitu ya kan. Karena orang-orang misalkan udah banyak yang berlangganan sama dia gitu ya kan, udah customer-nya juga ada yang loyal gitu ya. Itu secara nggak langsung kebangun sih brandingnya gitu. Jadi kayak journey brandingnya tuh udah kebentuk sebenarnya di masa itu. Terus seberjalannya waktu makin berkembang kebentuk tuh pola brandingnya gitu sih. Jadi kalau dibilang orang zaman dahulu itu jualan aja sebenarnya enggak juga. Itu dia sebenarnya juga udah menerapkan konsep branding gitu. Cuma metodenya aja yang beda sama yang metode sekarang gitu. Kalau sekarang kan lebih modern gitu ya. Apa-apa ya lu kudu jelas dulu ya kan, konsepnya harus breakdown-nya lu harus jelas nih, tahapannya lu harus udah punya gitu. Jadi kan mungkin kalau sekarang lebih jelas kali ya timeline-nya gitu ya. Kalau misalkan kita tarik ke zaman dulu ya mungkin metodenya aja yang beda, cuma mereka juga sebenarnya udah menerapkan konsep branding sih gitu sih. Kadang suka ada tuh yang ibu ini berdiri sejak tahun sekian-sekian gitu ya. Itu menurut gue ya itu apakah itu termasuk branding juga untuk kayak rumah makan ibu ini sudah sejak tahun 1970 gitu. Ya kalau menurut gue sih itu salah satu konsep branding ya. Karena orang-orang kenalnya si ibu itu gitu ya kan, sampai misalkan existing sampai sekarang gitu. Nah itu kan sebenarnya si ibu itu atau si bisnis itu tuh udah ngebangun konsep brandingnya tuh menggunakan misalkan nama orang tersebut gitu ya kan. Jadi seberjalannya waktu
dia kan secara existing kalau misalkan dari tahunnya aja ya, dia udah berjalan tuh sebenarnya. Cuma kan mungkin dulu dia belum menerapkan konsep branding yang mungkin udah modern kayak sekarang tuh, ya kan. Kayak sekarang kan udah segala macam, ada sosial media lah, atau media-media yang lain ya kan gitu ya kan. Cuma kalau misalkan ditanya itu mereka atau si ibu itu menjalankan konsep branding atau enggak, itu sebenarnya salah satu sih, salah satu konsep branding yang berjalan seiring waktu mereka menjalankan bisnis gitu. Karena kalau apa ya, kalau misalkan mungkin gue ngambilnya kalau orang Indonesia gitu ya, kalau branding atau brand lebih gampang ingat nama sih mas, gitu. Karena makanya makanya banyak tuh kayak usaha-usaha atau bisnis yang pakai nama gitu ya kan. Entah sekarang orangnya masih ada apa enggak kan kita nggak tahu gitu. Cuma dulu ya mungkin lebih mudah gitu ya diinget pakai nama sih gitu. Jadi makanya sampai sekarang pun mereka masih menggunakan nama itu sebagai brand mereka karena itu udah mengakar gitu. Karena secara nggak sadar mungkin dulu mereka udah menerapkan konsep branding gitu. Karena kan seberjalannya waktu nih konsep branding, metode branding itu kan udah berkembang gitu ya kan. Jadinya lebih diperkuat lagi sekarang biar lebih apa ya, seenggaknya tuh masih stay gitu, masih diinget sama entah itu mungkin yang dari zamannya bapak kita gitu ya kan, sampai zamannya kita sekarang tuh ada gitu, udah sejak zaman itu gitu sih menurut gua. Nah, tapi ada gak sih contoh-contoh ataupun real experience dari lu sendiri nih? Seandainya kita mulai bisnis nih, dimana brandingnya tuh bagus, cakep gitu, keren lah pokoknya. Nah, tapi sellingnya tuh terseok-seok gitu. Waduh itu nah, kasihan kan amat ya. Iya banyak banget kejadian kan. Kalau dari yang tadi lu ceritain itu kan dari zaman dulu ya. Kenapa dia bisa stay terus juga? Kenapa yang bisnisnya brandingnya bagus itu bisa terseok-seok? Kalau ngomongin kayak gitu mungkin gue kalau lihat kacamatanya by experience atau di publik gitu ya, ada mungkin yang branding brand yang ngebangun brandnya tuh keren banget gitu ya kan, cakep lah, enak dilihat gitu ya kan, tapi sellingnya kok nggak naik gitu ya, nggak keangkat gitu ya. Mungkin itu ada faktor, ada indikator yang nggak jalan di proses brandingnya sih mas. Gitu biasanya kayak entah itu lu menargetkan branding lu di segmen yang beda gitu, atau proses brandingnya tuh nggak sejalan sama goalnya gitu ya. Biasanya tuh ya hal-hal yang kayak gitu tuh biasanya yang menghambat selling sih. Contoh aja kayak lu jualan martabak gitu ya kan. Atau lu jualan yang simpel-simpelnya ya makanan lah ya gitu. Lu udah nge-branding, udah nge-set brand lu, item lu tuh bagus gitu ya. Cuma lu ngejual di segmen yang berbeda atau di audiens atau di target yang kurang tepat sama brand lu. Ya itu automatically mungkin nggak akan ngangkat selling lu sih gitu. Karena apa? Ya contoh aja lu misalkan jualan mangga ya, tapi lu jualan di tempat fashion atau di tempat busana yang deretannya yang fashion ya. Siapa yang mau beli gitu? Maksudnya siapa yang mau ngelirik gitu ya? Mungkin ada yang ngelirik kayak kok itu ada yang jualan mangga ya di area fashion gitu ya. Ya cuma mungkin itu masuknya apa ya mas? Mungkin masuknya unik selling atau unique campaign gitu ya metodenya kalau dari branding gitu ya. Karena
ya bisa aja lu jualan yang di tempat atau di target yang nggak sesuai sama goal branding lu atau goal brand lu, ya cuma dilihatnya mungkin sama audiens nyeleneh aja gitu. Cuma ya cuma bisa dicoba gitu, karena kan itu mungkin terobosan yang unik gitu ya. Cuma kalau misalkan disangkut pautkan sama sellingnya itu belum tentu gitu, karena tergantung juga ya. Kalau emang lu jualannya di tempat atau di target yang nggak sesuai sama target lu, ya itu mungkin bisa dengan bantuan metode komunikasi dari sellingnya sih gitu. Gimana cara lu mengkomunikasikan di tempat yang tidak sesuai sih, lebih kayak gitu ya. Iya. Mungkin kalau metode brandingnya gitu ya, atau metode promosinya gitu ya, karena ya lu nggak bisa maksain gitu ya. Maksudnya ini segmennya semuanya fashion gitu ya kan. Iya. Tiba-tiba ada yang jualan mangga gitu. Agak kayaknya aneh sih menurut gue. Cuma kalau iya itu nekat sih menurut gue ya, karena lu bisa aja ngelakuin gitu, cuma itu tidak disarankan gitu ya kalau dari metode branding atau metode promosi gitu ya, karena itu ya out of the box gitu ya. Maksudnya lu jualan yang item yang harusnya ke target A, cuma lu terjunnya langsung ke Z gitu ya kan. Itu lompatannya jauh banget gitu ya kan, targetnya jauh banget gitu ya. Jadi lu bisa ngelakuin, cuma tidak disarankan, karena balik lagi lu kan juga butuh selling ya, butuh conversion gitu ya kan, buat bisnis lu tetap stay gitu. Cuma kalau yang nyeleneh metode kayak gitu sih, itu dikesampingkan dulu lah, karena fokus dulu yang goal lu yang pengen lu capai itu apa sih gitu Mas. Nah, tadi kan gue bahas nih brandingnya udah cakep, udah bagus, terus juga keren gitu. Tapi sellingnya itu kan tersiap-siap nih Mas. Nah, sedangkan bisnis di luar itu kan mungkin ada yang budgetnya limited, unlimited gitu. Nah, apa sih yang harus dilakuin sama mereka gitu? Apakah udahlah nggak perlu brandingnya gitu, gue mau selling aja gitu, karena bisnis gue kan limit gitu untuk budgetnya. Nah itu menurut lo gimana tuh? Nah, kalau dari gue sendiri ya itu agak dilematis sih Mas. Benar-benar. Ya mungkin kalau buat yang scale-nya masih kecil gitu ya, UMKM yang baru mulai bisnis gitu ya kan, yang orang belum tahu nih tentang apa sih yang lu jual gitu, brand lu apa, item lu yang mau lu jual tuh apa. Mungkin gua ini pendapat gua kayak menyarankan itu lebih di set scale-nya sih Mas. Jadi kayak kalau budget lu limit gitu ya, dan itu berbarengan dengan mau lu push juga sellingnya gitu ya, tapi brandnya mau jalan juga, brandingnya mau jalan juga, itu gua lebih menitik beratkan tuh lebih ke scale yang pengen lu capai itu apa dulu sih gitu. Misalkan contoh aja, misalkan kan brand lu masih kecil ya, masih newborn gitu ya, lu nggak mungkin ujuk-ujuk langsung sedunia pengen kenal lu gitu, itu nggak bisa sih. Maksudnya bukannya nggak bisa, bisa aja, cuma kalau misalkan yang masih kecil yang budgetnya sangat limit, ya lu harus set target branding lu mau kemana dulu gitu. Misalkan ada timelinenya gitu, misalkan dalam 2 tahun nih ya kan, lu mau set brand lu tuh dikenal Jakarta dulu lah, mainnya masih scale yang kecil dulu lah, ke daerah dulu lah ya kan. Nah terus kalau emang dalam 2 tahun ini mulus nih, misalkan semoganya lulus gitu ya kan, lu bisa tuh naik level, gue mau spend ke expand, mau ke area yang lebih luas nih, misalkan ke Jabodetabek gitu ya kan. Nah itu lu bisa by timeline lu setting, misalkan by 2 tahun kah atau by 1 tahun kah dikenal di
daerah tertentu dulu, atau di sekeliling lu dulu lah, minimal lu kenal, orang-orang tuh kenal lu tuh ada gitu ya, branding lu tuh jalan gitu ya, brandnya nih udah terpampang. Misalkan yang paling kecilnya, yang paling gampangnya Mas itu di sosial medianya gitu ya kan. Cuma kalau misalkan lu mainnya mau tiba-tiba lu newborn tapi lu mau dikenal sedunia gitu, ya gampangnya singkatnya ya lu sewa aja ambasador yang terkenal gitu ya kan. Misalkan lu ngambil contoh kayak lu buka bisnis misalkan di bidang fashion gitu, atau mainnya di sport gitu ya kan. Kalau lu mau dikenal sedunia ya lu sewa aja Messi, lu sewa aja Cristiano Ronaldo, atau iya lu sewa aja superstar di sosial di olahraga lah gitu. Misalkan olahraga lu tentang sepak bola gitu, ya lu ambil aja yang paling terkenal siapa sih gitu ya kan. Kalau misalkan itu budget lu ya unlimited gitu ya, lu nggak mikirin budget buat ngebangun branding lu gitu, ya lu sewa aja mereka gitu ya kan. Otomatis yang langsung kenal, wih ada brand baru launching nih, ambasadornya si mereka gitu ya. Misalkan lu pasang rate misalkan sewa mereka gitu ya di berapa ratus miliar gitu misalkan buat 1 bulan atau buat 1 tahun gitu jadi ambasadornya, ya mereka ya tinggal jangankan di posting di gridnya gitu, di story-nya aja lewat cuma beberapa detik juga orang ngeh gitu ya, karena ya itu kekuatannya sosial media gitu ya kan. Maksudnya kekuatan orang yang udah sangat terkenal gitu ya kan. Lu pakai mereka juga nggak perlu usaha ekstra gitu ya, tanda kutip, orang-orang yang langsung kenal brand lu gitu. Maksudnya itu cara singkatnya ya. Cuma kan kalau misalkan lu yang tadi gue bilang kalau branding itu jangka panjang kan ya prosesnya kan itu panjang juga, nggak serta merta lu sewa mereka juga brand lu langsung ketancep tuh gitu sama audiens lu kan, nggak juga gitu. Bisa aja meskipun ambasadornya mereka gitu ya kan, bisa aja cuma lewat doang gitu. Ngehnya mereka si Ronaldo gitu atau Messi iklan ini nih gitu ya kan. Cuma orang-orang tuh nggak aware kalau brand itu tuh ada gitu. Maksudnya entah itu brand yang baru kah atau brand yang udah ada cuma kayak baru diangkat lagi kan. Kita butuh journey-nya juga. Nah itu yang gue bilang lebih ke branding itu jangka panjang sih gitu sih. Kalau gue ya, kalau ada jangka waktu ya, kalau branding terus juga selling, nah itu betternya tuh gimana? Kalau gue punya bisnis baru nih, gue pengennya 3 bulan aja nih gue branding, terus selebihnya gue selling aja, ngasilin duit gitu. Nah menurut lu itu ada target waktu tertentu nggak sih buat brandingnya itu berapa lama buat kenal sama orang gitu, dikenal sama orang. Nah itu dari menurut lu gimana? Oke Mas, kalau kalau ditanya itu jangka waktu gitu ya, parameternya sih sebenarnya nggak ada ya Mas. Maksudnya tergantung yang seperti tadi gue bilang, tergantung scale dari bisnis lu kayak gimana sih. Maksudnya kalau emang bisnis lu masih yang baru lahir gitu atau baru launching, gue nggak bisa bilang parameternya harus berapa tahun gitu ya buat awareness, atau butuh berapa lama gitu buat awarenessnya gitu. Karena kan apalagi kalau misalkan yang masih kecil kan pasti mungkin targetnya main targetnya itu selling dulu gitu ya, atau enggak ya gue mau jualan dulu, laku dulu deh gitu ya kan. Sambil berjalan publik tuh kenal sama brandnya gitu ya kan. Kalau menurut gue, kalau misalkan lu baru lahir ngeluarin bisnis gitu ya kan, baru mulai bisnis gitu ya, mungkin idealnya gitu ya, mungkin buat awareness itu mungkin 1 tahun 2 tahun mungkin ya, karena
bisa manfaatin media sih, maksudnya media sosial gitu ya kan, sekarang cepet lah, gampang gitu maksudnya. Orang-orang ya daily pakai sosial media gitu ya kan, dan itu mungkin yang bisa bisa neken budget lu juga gitu, maksudnya sharing di sosial media kan gratis gitu ya kan, tapi ya tergantung sama scale yang pengen lu capai dulu gitu. Terus kalau ngomongin soal timeline yang tadi gue bilang, mungkin 1 tahun 2 tahun itu buat awareness branding lo gitu ya kan, buat brand lo tuh dikenal gitu. Nah next year-nya atau many years-nya lo udah punya plan juga, karena kan seberjalannya waktu kan bisnis pasti berkembang gitu ya kan, goalnya juga pasti kan bakal lebih luas gitu ya kan. Jadi kalau ditanya parameter ya nggak ada indikator harus misalkan 1 tahun 2 tahun ya, mungkin kalau idealnya ya mungkin buat memulai gitu ya, lu set di 1 tahun pertama mau capai di scale mana nih gitu, terus di tahun berikutnya mau stay di kolam itu atau lu mau expand yang lebih besar gitu ya kan, jangkauannya gitu ya kan. Gitu sih ya, lebih ke pemanfaatan media yang udah ada gitu ya kan, karena di sosial media gampang lah ya sekarang, maksudnya kalau emang lu pengen lebih luas gitu ya lu tinggal pasang iklan aja gitu ya kan, itu juga lebih menargetkan audiens lu tuh, jangkauannya juga bisa lu setting gitu ya kan. Kalau misalkan yang mau lebih jangka panjang gitu ya, lu pelan-pelan gitu ya kan, spending money-nya juga lebih banyak gitu ya, karena kan ya lebih panjang masa awareness lu gitu ya kan, dana yang bakal lu keluarin juga itu lebih banyak sih ya, karena mungkin aja lu ngadain campaign lah ya kan, terus kayak promosi di berbagai media ya kan gitu kan, atau lu ikutan bazar pun gitu ya kan. Terus juga di sosial medianya juga lu boost di semua platform gitu kan, itu kan bakal makan banyak dana gitu ya kan. Waktunya juga akan lebih panjang gitu. Jadi kalau ditanya parameter ya balik lagi ya, scale-nya lu set itu mau seberapa luas gitu ya, mau seberapa jauh juga sih gitu. Nah, oke banget nih, menarik banget tuh teman-teman. Jadi scaling buat branding jangka panjang ataupun jangka pendek tadi udah dijelasin sama Mas Eja. Nah, terakhir nih Mas. Waduh, terakhir ya, nggak kerasa ya. Menurut lu nih kesimpulan deh dari branding terus juga selling, biar bisa nyangkut nih di teman-teman semua, di mindset teman-teman yang dengerin podcast Yucap gitu. Nah, buat yang mau mulai bisnis, menurut lu itu gimana kesimpulannya buat branding sama selling? Kalau misalkan ditanya kesimpulan sih berarti gua kerucutin ya, itu prioritinya dulu tuh mau kemana sih Mas gitu. Kalau lu yang baru mulai bisnis, lu yang baru punya niat gitu, atau gue udah berani nih mau mulai bisnis ya, itu gue saranin lu sih harus lebih banyak riset, lebih banyak belajar dulu tentang flow bisnis kayak gimana gitu. Jangan lu asal buka bisnis ya udah asal jualan aja, lu kayak terjun bebas gitu ya. Itu ya riskan sih, maksudnya lu belum tahu basicnya, belum tahu areanya nih, lu mainnya kayak gimana, cara mainnya kayak gimana, tiba-tiba lu terjun bebas mau buka bisnis gitu ya. Kalau nggak dijegal orang ya lu bangkrut langsung nanti ya kan. Gitu sih. Jadi ya mungkin ya lu perdalam dulu ilmu bisnisnya kayak gitu. Perjelas dulu target yang lu mau capai itu semana, seberapa jauh gitu ya kan. Terus kayak membangun brandingnya tuh sedetil mungkin, sejelas mungkin gitu ya. Karena kalau lu ngebangun brandingnya setengah-setengah gitu ya kan, takutnya acak-acakan sih nanti pas di perjalanan gitu. Karena
yang seperti gue bilang, kalau pondasi lu kuat di awal ya, semoga aja pas di perjalanan tuh kalau ada halangan atau Badai ada gitu ya. badai ya, lu nggak ya goyang, cuma seenggaknya lu nggak runtuh langsung runtuh gitu. Cuma ya itu, perkuat pondasi lu, lebih banyak riset gitu ya kan, biar nggak kesannya lu terjun bebas gitu ya, karena dunia bisnis itu serem banget gitu ya kan, kalau lu nggak siap mental pun ya kan, lu nggak siap bersaing gitu ya kan, kayak kasarnya lu dilecehin sama customer aja lu langsung ngedown gitu, itu agak sulit sih, karena ya bisnis ya balik lagi all about money gitu ya kan, balik lagi ujung-ujungnya duit gitu kan, yang lu cari kan pasti penjualan, conversion gitu ya kan. Sembari lu membangun brand lu, sembari lu memperkenalkan brand lu gitu biar dikenal publik gitu ya Mas ya, biar kesannya tuh lu jualan atau mulai bisnis tuh nggak cuma asal bisnis doang gitu. Jadi lu udah punya goalnya nih, udah punya goalnya nih, gue udah yang di titik langit nih, nggak cuma udah daratan doang gitu. Jadi setting goalnya yang setinggi mungkin, cuma lu breakdown per per timeline lu lah gitu ya kan. Entah itu per 2 tahun mau mencapai apa, the next 2 years-nya juga mau mencapai apa gitu. Kalau misalkan yang dari bisnisnya yang masih kecil ya, cangkupannya mau seberapa luas dulu gitu ya kan, karena kita nggak bisa main langsung terjun yang dari yang kecil ujuk-ujuk langsung ke dari analoginya lu main di kolam kecil dulu lah, lu ujuk-ujuk nggak mungkin langsung ke laut kan, ya kan? Kayak lu belum tentu di kolam yang kecil lu bisa berenang gitu, tiba-tiba lu di kolam laut, tiba-tiba lu di laut langsung terjun, apa enggak kelelep, apa enggak riskinya tuh banyak gitu. Jadi lebih ke hati-hati, cuma ya lebih hati-hati cuma terarah gitu, terorganisir dengan baik gitu, karena biar nggak salah langkah juga gitu sih. Nah itu kesimpulannya ya. Jadi perbanyak dulu kalau mau mulai bisnis ya, itu riset dulu kan Mas. Betul. Ya, kalau udah tahu nih belajar gitu di riset, terus juga tujuannya nih, goalnya mau kemana, terus juga tiap tahunnya itu mau seperti apa gitu. Jadi harus jelas dulu itu tujuan goalnya itu apa. Nah menarik banget nih teman-teman, tapi udah gak kerasa nih Mas. Habis nih. Oke. Nah itu untuk episode kali ini udah habis ya Mas. Jadi aku rasa itu cukup dari Mas Eja. Terima kasih atas waktunya. Thank you. Atas kesempatannya juga bisa bergabung di podcast Syucap. Nah, thank you banget Mas Eja. Nah, jangan lupa teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk support podcast Syucap dengan subscribe, terus juga like, comment, share, itu penting banget. Karena banyak banget nanti episode-episode terbaru yang menarik gitu yang kita akan bahas. Jangan lupa tuh subscribe biar kita semakin semangat bikin podcastnya, gitu, bikin kontennya gitu. Jangan lupa juga episode-episode sebelumnya itu di like videonya, terus juga kalau ada yang menarik komen aja teman-teman, nanti sama tim kami dibalas. Nah, terima kasih buat yang udah nonton podcast Syucap hari ini. See you. Bye semuanya. Well, let's be talk with fun.